3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh YouTuber pemula. Nah, pantas aja banyak teman-teman yang ngomong sama saya ketika dia mulai channel YouTube-nya itu kayak bantet gitu ya, nggak bisa berkembang, oke? Views-nya nggak naik-naik, subscribers-nya nggak nambah-nambah. Kenapa? Ternyata mereka melakukan kesalahan 3 hal ini yang menurut gua tuh pantang banget dilakukan oleh YouTuber pemula. Dan makanya hari ini gua akan share kepada kalian supaya kalian jangan salah langkah ya. Jangan kayak mereka gitu ya, oke? Nah, kalau kamu mau tahu apa, langsung aja ditonton sampai habis ya. Jangan di skip. 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh YouTuber pemula. Yang pertama adalah mencampur adukan semua kategori di dalam kontennya. Ya, jadi kalau misalnya kamu bikin video itu campur aduk, ya kan, gado-gado, istilahnya kayak gitu ya. Semuanya kamu tumplek-plek ketiplek jadi satu. Nah, itu nggak bakal berhasil, guys ya. Contoh misalnya kayak gini, kamu hobinya main game, kamu bikin game, ya kan, kamu rekamin screen gamenya dan lain sebagainya. Terus habis itu kamu jalan-jalan sama temen, ya kan? Terus kamu videoin, kamu bikin prank, ya kan? Terus kamu lagi kuliner, kamu makan kayak gitu. Itu semua dicampur aduk jadi satu. Nah, itu bukan channel YouTube yang proper ya, guys ya. Itu cuma namanya dokumentasi kehidupannya kamu. Loh Pak, saya ngelihat kayak yang YouTuber terkenal kok gitu Pak, nggak ada masalah Pak. Dia lagi jalan-jalan kemana, ke Jepang, ke Eropa gitu. Dia video juga Pak, padahal dia pemain game dan lain sebagainya. Kalau lu sudah terkenal, lu boleh bikin apa aja. Yes, cuman kalau di awal, orang tuh belum tahu kamu tuh siapa. Paham ya maksud gue ya? Kalau orang udah terkenal, ya kita udah tahu dia ini gamers ya kan, dia ini mukbangers ya kan. Pada saat dia jalan-jalan apa itu nggak ada masalah ya kan. Tapi kalau misalnya kita baru mulai, dan ini makanya untuk pemula doang ya kan ya, ini tidak berlaku untuk orang yang sudah lama dan terkenal, oke? Kalau kamu baru pemula, kamu mulai seperti itu ya orang bingung. Ya, paham maksudnya kenapa? Sekarang pertanyaannya gini guys, kenapa sih kalau channel gado-gado itu sangat tidak dianjurkan? Nah, jawabannya begini ya. Bayangkan misalnya gini, bayangkan misalnya kamu nonton sebuah video, kamu ketemu nih video ini ya, mungkin di beranda kamu klik, misalnya dia tentang mukbang kuliner. Kamu seneng nih ya, kamu akhirnya seneng dan kemudian akhirnya kamu klik, kamu subscribe, oke? And then what happen? Ketika dia keluar video baru dikasih lihat ke kamu. Coba videonya bukan mukbang. Videonya apa? Videonya tentang dia main game. Kira-kira nyambung nggak guys? Jadi kalau orang tuh biasanya konsisten. Pengennya tuh nonton dia mukbang, ya pengen dia mukbang terus gitu kan ya. Tapi pada saat dia main game, ya kita udah nggak tertarik. Kecuali kita kenal banget dengan orangnya. Ya, contoh kayak Tan Boy Kun, ya kan? Pada saat dia jalan-jalan pun keluar negeri, ya, itu pun fokusnya tetap kepada makanan, tidak kepada hal-hal lain yang nggak ada hubungannya dengan makanan. Bisa paham ya guys ya? Jadi dia punya garis besar, kategori niche-nya itu harus sama. Nah makanya teman-teman jangan mencampur adukan, jangan bikin videomu gado-gado, apalagi channelmu ya. Jadi sayang banget guys, oke? Itu yang nomor 1. Nah buat kamu yang tertarik untuk belajar YouTube lebih dalam lagi supaya nggak salah-salah seperti para pemula dan bisa bypass semuanya ini dapat shortcut, gue saranin lo ikutan aja webinar gue yang ini. Nih, ini ya. Namanya YouTube Content Revolution, silahkan join aja di situ. Dan kabar baik buat kalian yang nonton video ini. Kenapa? Karena gue akan bagi-bagi 1 tiket webinar gratis. Yes, 1 tiket webinar buat 1 orang pemenang aja ya. Caranya gimana? Ikutannya gampang banget. Nomor 1, like dulu video ini, kemudian langsung aja komen sekarang. Kira-kira kamu dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Oke? That's it. Gampang banget kan? Dan kemudian jangan lupa juga untuk join ke WA komunitasnya di sini ya, WA komunitas Teknobi ya. Karena kenapa? Nanti pemenangnya akan kita umumkan di dalam WA komunitas. Oke? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di komen sekarang, tebak dalam 7 hari kira-kira viewsnya berapa, nanti pemenangnya kita umumkan di WA komunitas ya. 3 hal yang tidak boleh dilakukan YouTuber pemula yang biasanya paling banyak dilakukan juga adalah tidak sabaran. Loh, tidak sabaran kok nggak boleh Pak? Wah, kalau tidak sabarannya membuat kamu positif dan kamu bikin video yang banyak ya kan, dan terus kamu ngegas terus riset dan lain sebagainya, it's good. Tapi banyak orang tidak sabaran pengen cari jalan pintas. Jalan pintasnya gimana? Pak, saya kan kepengen buru-buru nih biar dapat apa? Biar dapat monetisasi. Jadi ngapain mereka? Mereka beli service yang jualan subscribers, beli service yang nambahin jam tayang. Oke? Nah, gue pengen ngomong ya kan, untuk beli service kayak gini, mungkin kamu bisa monet, oke? Gue nggak ngomong bukannya nggak bisa ya, bisa monet ya kan, lu beli 1000 subscribers dapat, oke? Kemudian lu dapat 4000 jam tayang dapat, oke? Cuman efeknya jelek ya ke dalam kamu punya channel ini. Kenapa? Karena efek jangka panjangnya adalah semua yang kamu dapat dari situ, ya kan, baik itu dari subscribers yang kamu beli itu pasti bodong. Nggak peduli dia ngomong itu orang asli atau gimana, itu pasti bodong. Kalau orang asli pun juga nggak mendukung. Kenapa? Karena orang-orang asli ini, ya kan, istilahnya dari subscriber lain, pada saat dia nge-subscribe ke lu, dia nggak bener-bener suka dengan video-videonya lu. That's the real problem. Kemudian jam tayang juga itu didapat dari mungkin 1-2 video yang diulang terus kayak gitu. Itu menurut saya ya mungkin tidak membangun ya. Apalagi kalau videonya
videonya memang sengaja dibikin panjang dan isinya nggak ada, isinya cuma bodong doang gitu ya. Menurut gue itu nggak akan membuat algoritma itu paham mengenai channel lu ini tentang apa. Dan akhirnya ketika lu bener-bener bikin video yang real, ya kan, lu pikir oke udah monet nih, sekarang gue baru bikin yang real, ya kan, itu tetap aja nggak berkembang. Ada nggak teman-teman di sini pernah melakukan hal yang sama? Coba komen dulu aja, gue pengen tahu ya. Tapi kebanyakan sih itu tidak berhasil. Ya, karena kenapa? Akhirnya video-videonya berikutnya itu tidak berkembang. Karena algoritma salah membaca signal dari channelnya kamu. Yang pertama, subscribers bodong. Oke, kalau subscribers bodong ataupun subscribers yang real, karena dia nggak benar-benar suka dengan videonya kamu, let's just say, misalnya kamu dapat 1.000, ya kan? Kemudian pada saat kamu bikin video baru yang benar-benar yang kamu suka, misalnya kamu bikin tentang kuliner, travel, vlog dan lain sebagainya, kemudian kan YouTube ini kan akan ngasih ya video kamu kepada subscribers kamu sebelumnya. Dan guess what? Kalau dia bodong, akun bohongan, ya kan? Udah pasti nggak nonton, betul kan? Dan kalaupun dia asli orangnya, ya kan? Atau kamu dapat dari grup dari manapun, ya kan? Karena dia dia bukan benar-benar suka dengan video-videomu, dia cuma subscribe doang, mungkin karena dibayar, ya kan? Atau mungkin karena nggak enak sama kamu, sub for sub, ya. Apa yang terjadi? Ya, dia juga nggak bakal nonton video lu. Di algoritma dia mikir kayak gini, oke, lu bikin video baru, gua sekarang kasih nih, ada yang kasih ke subscribers sama non-subscribers. Tapi masalahnya di subscribersnya lu gua kasih, nggak ada satupun yang nonton, ya kan? Bahkan diklik aja nggak. Artinya apa? Kayaknya video lu jelek. Kalau videonya jelek, kasih ke subscribersnya sendiri aja nggak mau, ngapain gua kasih ke non-subscribers? Bisa paham? Itu yang menyebabkan jadi pertumbuhan channelnya malah jadi nggak berkembang. Jadi udah bayar, malah nggak berkembang, kan sayang, ya kan? Ya udah, sabar aja. Makanya gue bilang sabar, ya. Jadi kuncinya di sini, ya kan? Kalau lu misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih belum monet, udah tenang aja. Gue dulu aja perlu 4,5 bulan guys baru monet, ya. Jadi sabar aja, oke? Yang penting sekarang bikin konten, anggap aja ini latihan, ya. Toh gini loh maksud gue ya. Coba mikir, lu di TikTok, ya kan, lu di Instagram, emang lu dibayar, ada monet. Orang-orang begitu rajinnya setiap hari bikin video, bikin konten, karusel, bikin story dan lain sebagainya. Nggak dibayar aja oke, ya kan? Jadi kenapa kamu pusingin masalah monet ini? Oke, udah pikirin cara yang lain, ya. Misalnya kalau kamu bikin kuliner, udah cari endorsean di luar dan lain sebagainya ya. Don't worry too much, ya kan? Karena eventually kalau monet ya udah itu namanya bonus. Kalau menurut gua kayak gitu. Ya, nah menurut lu sendiri gimana? Oke, coba komen dulu ya, gue pengen tahu juga. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Nah, 3 hal yang tidak boleh dilakukan YouTuber pemula selanjutnya adalah sebuah hal yang menurut gue jadi momok dan banyak banget YouTuber pemula yang melakukan. Baik secara sadar maupun nggak sadar. Yaitu apa? Jarang upload. Karena kenapa? Banyak dari mereka yang komen ataupun juga pada saat gue webinar, seminar, pada ngechat yang ngomong, Pak, saya tuh udah bikin YouTube 2 tahun, udah bikin YouTube 3 tahun, tapi kok masih nggak berkembang, Pak? Nah guys, ya, namanya bikin YouTube berapa tahun dan tidak berkembang, ya itu bukan karena seberapa senioritasnya kamu mulai YouTube, enggak, tapi seberapa seringnya kamu ngupload. Kalau lu dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi cuma nguploadnya misalnya 10 video, ya pantes lah nggak berkembang. Nah guys, ini sebenarnya penyakit ini menurut gua itu umum banget ya, dan gua rasa ini akan terjadi kepada setiap orang. Nah, kenapa bisa begini? Gue jelasin ya. Biasa ceritanya kayak gini biasanya. Biasanya tuh pada pertama kali mulai, semangat ya kan, dibikin terus ya kan. Kalau bikin short misalnya sehari bikin 1, bikin 2 atau bahkan bikin 3 ya kan. Kalau bikin long misalnya seminggu langsung ngupload 3 ya kan.
Bahkan ada yang gila sehari satu bikin long. Betulan, ya kan? Cuman kalau misalnya views-nya nggak naik-naik, misalnya cuma dapatnya 200, misalnya short ya, 200 atau bahkan 0, ya kan? Itu lama-lama akan menggerogoti jiwanya. Dia kan ngerasa kayak, aduh kok nggak ada yang nonton ya. Apalagi ngupload long, ya kan? Ngupload long yang nonton cuma 50, 200, ya kan? Itu udah hoki banget misalnya kayak gitu ya. Dan dia ngupload terus, nggak ada yang nonton. Itu guys ya, sakitnya itu di sini. Beneran ya, kita udah capek-capek bikin, kita udah semangat, tapi kok YouTube ini kurang ajar, ya kan? Gua kok nggak dikasih traffic? Dia nggak ngelihat apa? Gua punya usaha, ya kan? Gua punya waktu dan tenaga, ya kan? Energi dan semangat gua udah curahkan di sini. Gua udah mau full time di YouTube. Tapi kenapa viewsnya masih sedikit, bahkan 0? Ya, nah itu menyebabkan orang nggak tahan. Ya, jadi mungkin seminggu pertama masih semangat, ya kan? Bikin semuanya, ya kan? Tapi karena viewsnya nggak banyak. Di minggu kedua mulai berkurang, minggu ketiga mulai berkurang, mungkin keempat mulai berkurang. Dan akhirnya dalam waktu 2 bulan, yang biasanya sehari bisa ngupload 1-2 shorts, akhirnya mulai seminggu 1. Ya kan, seminggu 1, ya kan kayak gitu. Dan kalau misalnya ngupload video long, sebulan 1. Kalau kayak gitu ya gimana bisa rame guys ya? Lu mau berapa tahun pun nggak bakal rame. Jadi yang penting apa guys? Yang penting di sini adalah kamu harus ngupload tapi secara konsisten. Jadi kalau misalnya kamu bikin video banyak, ya kan disimpan dulu guys. Oke, disimpan. Gue bisa bikin sehari 10 video short, bagus. Jangan 10-10-nya langsung upload, ya kan? Mungkin upload dulu 1 sehari atau 2 sehari. Kenapa? Karena takutnya kamu bisa males. Ya, dan malas itu bisa terjadi kapan aja. Mungkin karena memang kamu nggak ada waktu, mungkin memang kamu lagi sibuk, ya kan? Mungkin kamu lagi sakit, ya kan? Atau pengen liburan, ataupun mungkin karena kamu lagi lemes aja gitu ya, karena nggak ada yang nonton, betul kan? Nah, meskipun nggak ada yang nonton, lu masih tetap ngupload. Kenapa? Karena ini hanya masalah waktu aja. Ya, begitu kamu terbaca oleh algoritma udah mulai mengerti channelmu itu apa, ya kan? Dia akan mulai mengarahkan video-videomu, ya kan, ke orang-orang yang lebih tepat. Masalahnya channel ini tidak bakal dikenal oleh algoritma kalau misalnya lu itu nggak ngupload cukup banyak video untuk memberikan data kepada si algoritma ini. Pak, masa Pak? Saya udah ngupload 10 Pak. Kok algoritma masih nggak kenal? Kan itu banyak Pak. Gua kasih tahu ya. 10 video zaman sekarang itu sedikit sekali guys. Lu tuh bersaing dengan berapa ya, jutaan video di YouTube gitu ya. Dan sehari aja itu yang ngupload mungkin ada ratusan ribu. Lalu cuma ngupload 1, ya gimana lu lawannya? Algoritma ini kerjanya juga berat ya guys ya, banyak. Jadi dia akan mengutamakan channel-channel yang lebih rajin. Benar kan ya? Contoh aja, misalnya kamu bos, ya kan? Kamu ada beberapa pegawai. Yang pegawai ini rajin nih, tiap hari nyetor, ya kan? Yang ini kadang-kadang, yang ini ya mungkin sebulan sekali. Kira-kira kalau lu jadi bosnya, lu lebih mengutamakan yang mana? Lu pasti mengutamain yang rajin. Paham maksud gua? Ya kan? Ya itu dia, sama. Algoritma juga mikirnya kayak gitu. Dan satu hal lagi yang membuat algoritma itu bisa merekomendasikan video-video yang benar kepada orang-orang yang tertarik dengan videomu adalah kalau kamu satu kategori, satu niche, bikinnya itu lagi. Kalau kamu bikin gaming, ya gaming aja. Kalau kamu bikin tentang travel aja. Kayak gitu. Nah ini kamu harus memberikan signal kepada algoritma. Jadi kalau cuma videonya cuma sedikit, ya algoritma ini nggak ngerti lu tuh bikin apa. Dan kadang-kadang banyak orang juga ini sebenarnya agak kompleks ya guys ya. Pertama harus satu kategori. Kemudian juga kata kunci yang kamu pakai mesti sama. Karena algoritma itu nggak pinter-pinter banget. Oke, Pak, masa dia nggak ngerti gue bikin tentang game? Iya, mungkin dia ngerti, tapi kan itu makan komputasi yang tinggi ya kan. Jadi biasanya algoritma itu langsung ngambil dari judul, dari ini. Pak, judulnya udah benar, misalnya saya tulis karakternya ya kan, misalnya Gusion ya kan, dari apa kayak gitu. Nah kalau kamu nggak tulis ini game, Mobile Legend lah atau apa kayak gitu ya, dia tuh nggak ngerti. Ya kan, so it will takes time. Makanya saran gua, lu mesti konsistensi di bagian itu juga. Kalau enggak, kalau misalnya algoritma itu nggak kenal, lu tuh ngapain, ya kan, dia nggak bisa rekomendasiin ke orang-orang yang tepat. Dan karena nggak rekomendasiin orang yang tepat, karena datanya cukup banyak, akhirnya ya memang pertumbuhannya kecil. Jadi sabar aja guys di depan ya, oke? Yang penting kamu ngupload konsisten, bikin yang banyak ya kan, simpen dulu ya kan, ngupload kalau misalnya yang long seminggu 2 minimal ya, seminggu 3 lebih bagus ya kan. Kalau misalnya yang short ya sehari 2 lah menurut gua zaman sekarang ya, nggak bisa kalau 1 lagi karena udah terlalu banyak yang 1 ya kan. 2 atau 3. Nah itu nanti pelan-pelan algoritma udah mulai mengenali. Gimana menurutmu? Kira-kira yang mana yang sudah pernah kamu lakukan dan mana yang pengen kamu perbaiki sekarang. Oke? Langsung dikasih like sekarang dan komen. Dan gue doain semoga kamu sukses selalu.